terkasih, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Imago Dei. Pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-7. Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia lebih baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada Injil yang baru saja kita dengarkan, mengajak kita untuk melihat sebentar diri kita masing-masing, bagaimana ataupun apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kasih itu. Apakah kita mengasihi sesama kita yang hanya karena mereka juga mengasihi kita? Atau kita mengasihi sesama kita secara universal? Saudara-saudari, pasti kata mengasihi dan dikasihi tidak asing lagi dalam hidup kita. Secara khusus kita yang mengakui diri kita sebagai anak-anak Allah. Dalam hal mengasihi, kita pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, atau kita rela berkorban untuk orang yang kita kasihi, supaya orang tersebut bisa merasa bergembira dan tidak merasa kekurangan suatu apapun. Dan kualitas diri kita itu terlihat dari sikap kita, dari kita bertindak, dan bagaimana kita juga mengaktualisasikan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti bacaan pertama pada minggu biasa ke-7 ini, kita bisa belajar dari Daud, di mana Daud adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Ketika Saul yang selama ini sangat membenci dia, yang ingin membunuh dia,
Saul tidak berdaya. Daud tidak pernah mengambil kesempatan ataupun mementingkan egonya untuk membalas dendamnya kepada Saul. Apa yang dilakukan Daud? Daud menyadari bahwa Saul adalah pribadi yang diurapi oleh Allah. Maka dengan kesadaran itu mampu mengalahkan sikap egois yang ada dalam diri Daud, sehingga dia mampu melihat Allah dalam diri Saul dan dia dapat memaafkan, mengampuni kesalahan Saul yang sebenarnya kalau kita dengarkan dari awal itu bahwa si Saul itu adalah seorang raja yang merasa terancam dengan kehadiran Daud. Namun Daud tidak pernah membalas itu karena Daud adalah pribadi yang menunjukkan kualitas diri sebagai anak Allah. Dalam Injil juga yang baru kita dengarkan barusan bahwa kita diminta untuk mengasihi. Mengasihi bukan saja orang yang kita kasih, tapi justru mengasihi mereka yang membenci kita, menganiaya kita, ataupun mungkin sering tidak memperhitungkan kehadiran kita. Nah, apakah itu mudah untuk kita lakukan? Ini memang tidak mudah untuk kita lakukan. Saya juga dalam membacakan Injil ini, merenungkan Injil ini, saya menjadi introspeksi diri, melihat diri saya, di mana juga dalam perjuangan sehari-hari saya juga berusaha untuk berbagi kasih itu bukan kepada mereka saja yang mengasihi saya, tapi bagaimana juga saya mampu hidup bersama dengan orang yang tidak seide, yang tidak sepemikiran dengan kita, yang justru juga kadang tidak menerima kehadiran kita. Nah, namun bagaimana sikap kita? Apakah kita juga membalas dengan setiap kesempatan yang ada? Kita juga ingin menghindar? Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berjuang bersama, mengaktualisasikan kasih itu dan memberikan kasih itu, bukan memilih-milih ataupun bukan mengasihi dengan syarat, tapi mengasihi dengan tulus. Mengapa demikian? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita semua adalah sederajat. Kita adalah citra Allah, gambar Allah dalam diri kita dan dalam diri orang-orang yang sama sekali yang tidak kita sukai atau tidak menyukai kita juga ada Allah. Nah, namun apa yang saya lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari juga, saya kadang jatuh bangun, tapi yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk melihat Allah dalam diri sesama saya yang kadang mungkin membuat saya tersinggung, sakit hati. Tapi saya tidak hanya bercokol, terdiam dalam rasa sakit hati itu, tapi saya mencoba untuk melihat bahwa dalam diri saudari saya itu, dalam diri orang yang berbeda pendapat dengan saya itu adalah ada Allah. Maka yang saya hargai di situ adalah Allah yang ada dalam dirinya. Maka karena kita mampu melihat Allah dalam diri sesama kita, kita akan mampu berbagi kasih itu dengan tanpa syarat. Atau kita dapat berbagi kasih dengan tulus sekalipun kepada mereka yang tidak pernah membalas kasih kita. Kita tidak lagi memikirkan nanti kalau saya mengasihi dia, maka dia juga akan mengasihi saya. Ketika saya memberikan bantuan, maka saya juga akan dibantu. Memang itu manusiawi, pemikiran seperti itu manusiawi, tapi Injil hari ini mengajak kita, kalau kita dibantu lagi terima kasih, tapi kalau untuk berharap ataupun ada motivasi lain ya, motivasi yang lain, kita membantu orang, kita memiliki motivasi supaya kita dibantu atau kita memberikan pinjaman kepada orang lain supaya nanti juga kita diberi meminjam. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang diinginkan oleh Tuhan seperti dalam Injil ini, karena kita sebagai anak Allah yang mengakui diri sebagai anak Allah diajak oleh Tuhan pada hari ini untuk mengasihi, memberi apa yang ada pada kita dengan tanpa mengharapkan imbalan ataupun tanpa menghitung-hitung. Ini bagaimana? Memang ini tidak gampang untuk kita lakukan, tapi dengan berjuang bersama, dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap hidup kita, kita semua akan bersama-sama
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang penuh kasih, dan pribadi yang penuh berkat untuk orang lain, secara khusus berkat untuk mereka yang tidak mengasihi kita atau mereka yang kurang menerima kehadiran kita. Semoga Injil pada hari ini memberikan kekuatan, motivasi bagi kita untuk senantiasa tidak jemu-jemu berbagi kasih, sekalipun kasih itu tidak berbalas.